Pertanyaan pertama nih Umi. Ya. Ada dari Ibu Meril Astria nih Mi. Ya. Pertanyaannya, adakah yang anaknya pernah kena flu Singapura? Anakku sekarang kena penyakit itu. Umurnya 15 bulan. Sedih liatnya, rewel terus. Gak mau makan, minum atau menyusu. Itu penyakit berbahaya apa tidak ya? Dan cara mengobatinya bagaimana Mi biar cepat sembuh Mi? Ya, untuk anak-anak yang mengalami masalah flu Singapura tadi, biasanya mengalami lemas, kemudian kurang selera makan, kemudian agak rewel. Iya, betul. Jadi alangkah baiknya kalau dikuatkan sisi madu. Jadi ibu bisa buatkan, boleh extra food, boleh madu multi, boleh madu habat ya. Jadi madunya ini dicairkan. Kalau kira-kira kakinya panas, itu bisa madu dulu baru air. Tapi kalau kira-kira nanti dipegang kakinya itu dingin, badannya dingin, walaupun nanti disentuh mungkin panas tapi kakinya dingin, maka air hangat diberi madu. Jadi diberi sarapan air hangat diberi madu, atau air hangat diberi extra food, itu salah satu herbalnya. Yang kedua, kuatkan EGM-nya. Jadi sehari bisa 3 kali diberi EGM. Jadi tadi extra food dicairkan, air dulu boleh, kalau sekiranya badannya cenderung dingin. Kemudian madu habat atau madu multi boleh. Yang kedua adalah Eta Gold Mix atau EGM. Yang ketiga, setelah tadi madu, EGM, procumin atau prokumin. Boleh propolis, boleh prokumin habat. Kalau khawatir ribet ya, saat memberikan EGM, berikan prokumin agar badannya punya imun yang naik. Jadi imunitasnya naik. Jadi ada 3 herba yang bisa diberikan, yaitu prokumin yang bisa dicampur dengan EGM, kemudian madu yang dicairkan. Karena lemas dan mungkin timbul gatal kemerah-merahan, maka seluruh badan dibaluri MHS, boleh dihangatkan. Kemudian kalau mandi usahakan baluri MHS dulu, baru nanti kalau mandi dilap-lap aja dengan air hangat. Ya, itu kira-kira. Baik, terima kasih Umi Sabil atas jawabannya. Perbedaannya flu biasa sama flu Singapura apa Mi? Iya, flu Singapura itu memang sudah khasnya namanya flu Singapura. Apa karena dari Singapura ya Mi, flu-nya tersebut gitu ya Mi ya? Jadi flu Singapura gitu ya. Oke, baik itu ya Ibu Meril Astria jawabannya. Jangan lupa untuk dicatat. Berikutnya ada pertanyaan dari sahabat Hain ini. Ya. Pertanyaan, Assalamualaikum, mau tanya Umi, anak tetangga ada benjolan di dekat payudara Mi dan masih gadis. Itu kenapa dan herbalnya apa ya Mi? Silakan. Untuk benjolannya kenapa nanti bisa periksa dengan dokter, tapi bisa konsumsi harumi 2 kali 1, kemudian madu habat 3 kali 1 sendok makan, dan nanti konsumsi prokumin habat 3 kali 1 kapsul. Ya. Baik, terima kasih Umi Sabil atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya ada dari Bapak Nuralis. Umi, untuk memenuhi nutrisi ibu menyusui, pakai produk ini apa aja ya Mi? Silakan Mi. Ibu menyusui bisa konsumsi N-Green 3 kali 3. Tapi sebelumnya ibu menyusui itu harus tenang jiwanya. Tidak boleh gelisah, cemas, banyak khawatir. Biasanya akan muncul gangguan hormon yang nantinya ASINya jadi sedikit. Nah, akan lebih bagus cukup minum air putihnya. Air minum putihnya jangan sampai kurang agar ASINya banyak. Dan konsumsi sayuran. Nah, di dalam N-Green ada herba dari pohon katuk. Daun katuk ini bersifat meningkatkan ASI. Ya, jadi kalau rajin mengkonsumsi N-Green, ASINya akan bertambah banyak. Yang kedua, selain N-Green, gamat.
konsumsi gamma 3 kali 2. Ini sangat baik untuk ibu-ibu menyusui. Yang ketiga, ibu-ibu menyusui perbanyak konsumsi sari kurma. Ya, nanti jadi ASI-nya lebih kental. Dulu Ibunda Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam, saat melahirkan Allah berikan hidangan kurma, ya, diminta untuk menggoyangkan pohon kurma dan Allah berikan kurma saat habis melahirkan. Jadi untuk ibu-ibu menyusui, saya sarankan untuk mengkonsumsi sari kurma sehari 3 kali, karena 1 sendok sari kurma sama dengan 7 butir kurma. Wah, Masya Allah, keren banget ini ya. Baik, terima kasih Umi Sabil atas jawabannya tadi ya, Bapak Nuralis, untuk memenuhi nutrisi ibu menyusui. Iya. Pertanyaan berikutnya ada dari Ibu Nenden Rahayu Alfat. Penyakitnya asalnya susah BAK. Mau BAK itu harus pakai selang nih, sehingga kaki jadi bengkak dan sakit, badan juga meriang. Resep HNI apa nih yang tepat nih? Dan untuk melancarkan BAK supaya kaki nggak kesakitan dan bengkak. Iya. Silakan nih. Barusan saya letakkan di samping saya, sudah saya bawa. Teh centella ini kenapa dekat dengan saya duduknya tadi, jadi saya duduk dekat dengan teh centella. Karena di sekitar kita banyak sekali pohon pegagan, mengingatkan saya pada teh centella. Nah, teh centella ini komposisinya ada jati Belanda, ada teh, ada jahe, ada pegagan. Ini sangat luar biasa manfaatnya. Sangat baik untuk yang bermasalah dengan ginjal, yang mengalami infeksi saluran kencing, kemudian buang air kecilnya sedikit, sakit pinggang, dan ini sangat baik untuk detoks ginjal. Kalau yang buang air kecilnya berbuih, sangat bau menyengat atau sedikit, air panas, boleh air termos, boleh air dispenser, untuk 1 gelas 1 uncang, dan bisa diulang-ulang berkali-kali. Ingat, ini komposisinya ada pegagan. Kenapa disebut teh centella? Centella itu artinya pegagan. Centella itu pegagan. Pegagan itu Centella asiatica. Nah, jadi teh centella ini teh pegagan. Nah, kalau ini pegagan kapsul. Ini pegagan kapsul. Nah, pegagan kapsul ini komposisinya daun pegagan dan lemon nipis, ya, dan nipis, jeruk nipis. Sementara kalau teh centella ini komposisinya jati Belanda, jahe, teh pucuk, dan daun pegagan. Nah, bagi yang menderita hipertensi ini sangat baik. Kemudian yang tremor ini juga sangat baik. Yang ada gangguan mata ini bisa disinergi tadi dengan kelosin. Untuk yang mengalami masalah stroke ini juga baik. Nah, apalagi untuk kecerdasan anak-anak, alangkah baiknya kalau pegagan ini disinergi dengan madu atau dengan extra food. Boleh juga pegagan ini, teh centella ini disinergi dengan sari kurma atau date syrup, ya. Bagaimana kalau diabetes? Bisa disinergi dengan madu SJ. Di madu SJ juga sudah ada pegagan. Jadi luar biasa HNI mengkomposisikan pegagan dengan berbagai herba. Ada dalam N-green, andrographis, langsingin, kemudian teh centella, madu SJ, dan pegagan kapsul. Luar biasa bagi yang penderita mata atau belplasi atau Parkinson atau gangguan pada saraf, mungkin tangannya digerakkan susah atau pinggangnya sakit, ada masalah ginjal, ini sangat baik untuk dikonsumsi. Tadi seduh aja dengan air biasa, air termos bisa, kemudian air dispenser bisa, dan bisa diulang-ulang. Itu Mas Hafiz. Bisa diulang-ulang, jadi ya, teh yang 1 kantongnya itu bisa dipakai berulang ya? Bisa diulang-ulang, tapi jangan direndam terlalu lama, karena jenis kantong dalam teh centella beda dengan jenis kantong dalam janati. Kalau janati itu kantongnya nilon food grade yang bisa direndam lebih lama. Tapi kalau dalam teh centella celup angkat. Ya. Cukup seperti itu aja ya, Mi ya. Oke, baik, terima kasih Umi Sabil atas jawabannya.
Semoga membantu tadi ya untuk pertanyaan dari Ibu Nenden Rahayu. Pertanyaan berikutnya nih, Mi, ada dari Ibu Novitri Aningsih. Iya. Umi, untuk anak 9 tahun matanya untuk membaca tuh nggak jelas, Mi. Herbalnya apa ya, Mi, kira-kira? Nah, tadi di awal Mas Hafiz Umi Iya. udah kupas, yaitu kelosin. Jadi nanti rutinkan sehari 3 butir kelosin, tapi satu. Setiap konsumsi kelosin dibuka, bisa kelosin madu, bisa kelosin bilberry madu, bisa kelosin spirulina madu. Jadi bisa disinergi, nggak cuma kelosin. Dan nanti anak-anak lebih kuat. Jadi kalau Bapak Ibu konsumsi kelosin, habis itu badan tuh up rasanya, segar. Karena ada bilberry, ada pegagan. Nanti coba aja, 3 butir kelosin dibuka, boleh dicampur bilberry, boleh dicampur spirulina, boleh dicampur rosella, ya. Aduk, setelah larut, tambahkan madu 1 sendok makan, larutkan lagi dengan air, minum glek. Habis itu rasakan, nggak sampai 15 menit, strong. Buat yang sudah konsumsi, silahkan tulis di kolom komentar. Ceritain testimoninya ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Umi Sabil atas jawabannya. Sahabat ini yang tadi sudah mengkonsumsi bisa tulis ya, Mi, di kolom komentar testimoninya seperti Pernah apa. disinergi dengan apa? Oke, baik. Baik, Umi, kita ke pertanyaan berikutnya, Mi, ya. Pertanyaan dari Ibu Dahlia. Bismillah, Assalamualaikum Umi. Herbal HNI buat yang sering sakit pinggang apa, Mi? Ya, sahabat HNI, di HNI ada produk Ginextract. Ginextract, ya. Ginextract ini herbalnya banyak sekali. Di sini ada banyak pohon tempuyung, tapak liman, meniran, pegagan. Jadi di sekitar Umi ini banyak sekali bahan baku produk yang ada di HNI. Tapi bukan ngambil dari sini bahan bakunya ya. Dan bikinnya juga nggak di sini. Tapi Allah tumbuhkan. Di sebelah Umi ini banyak numbuh, ada pohon tempuyung, ada pohon gempur batu, ada pohon tapak liman, meniran, pegagan. Umi keliling tadi sebentar aja banyak sekali menemukan pohon-pohon yang rumput-rumput juga yang berfungsi sebagai tanaman obat. Masya Allah. Inilah satu keberuntungan kita di Indonesia, di mana kita diberi tumbuh-tumbuhan obat yang sangat banyak. Ginextract itu sangat baik untuk masalah pinggang, saraf kejepit, termasuk prostat, masalah prostat ya. Bagaimana mengkonsumsinya? 3 butir Ginextract bisa diminum glek, bisa dilarutkan. Bisa dilarutkan, diendapkan, diminum air beningnya juga bisa. Jadi sangat variatif. Dibuka, dicampur madu, dilarutkan dengan air, diminum bisa. Atau diminum begitu saja. Nah, sinerginya apa? Untuk sakit pinggang, Ginextract, gamat, kemudian madu. Jangan lupa pinggangnya dibalur dengan MHS yang dipanaskan, ya. Baik. Ginextract, gamat, madu ya, Mi. Ya, Jangan lupa kemudian baluran MHS panas ya, Mi, di pinggangnya yang sakit. Ya. Baik, terima kasih Umi Sabil atas jawabannya. Itu ya Ibu Dahlia ya. Jangan lupa untuk dicatat. Pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Fatmawati Sembiring. Ya. Umi, telinga kanan sering bunyi ini, Mi, dan kurang pendengarannya. Herbalnya apa ya, Umi? Sebelumnya terima kasih. Telinga kanan sering berdenging artinya ginjal kiri bermasalah. Jadi kalau kanan yang berdenging berarti ginjal kiri yang bermasalah. Kalau telinga kiri yang ada gangguan, ginjal kanan yang bermasalah. Nah, jadi konsumsinya adalah tadi boleh pegagan kapsul dibuka, dicairkan dengan madu, boleh centella dengan madu, ya. Nah, ini untuk masalah ginjal dan minum yang ada habatnya. Produk HNI yang ada habatus sauda, ada kopi HC, kopi 7 elemen, Jannati Hot, 2 prokumin, dua-duanya ada kuminnya, berarti ada habatus sauda. Kemudian ada habatus sauda kapsul atau habatus sauda HS. Ada terus on. Banyak sekali produk HNI yang ada habatus sauda. Dan ada minyak habatus sauda, yaitu MHS.
Umi, kenapa MHS bau? Ya, bau itu asalnya dari minyak habatus sauda yang dimasak dengan VCO, zaitun, dan herba-herba. Sambiloto ada di MHS juga. Nah, ini luar biasa ya. Jadi pegagan di banyak herba, habatus sauda juga di banyak herba. Inilah kelebihan dari produk ini, yaitu halal, berkualitas terbaik. Masya Allah, keren sekali. Halal, berkualitas terbaik tentunya. Terima kasih Umi Sabil atas jawabannya. Tadi pertanyaan dari Ibu Fatmawati.